Hukum nyanyian, alat musik, tidak ada kata sepakat ulama. Maka jika ada ustadz mengatakan 4 mazhab sepakat mengharamkan musik nyanyian, dia berbohong atas nama ulama. Ulama ahli fikih itu mereka yang mengerti dalil, dan mereka sepakat untuk tidak sama dalam memahaminya. Lalu kenapa kita berbohong dan mengatakan mereka sepakat? Jangankan mereka, para sahabat memahami kalam Nabi, Nabi masih hidup sudah berlainan faham. Contoh Sayyidina Umar, ini Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar tidak senang orang nyanyi. Beliau lewat depan masjid, dilihat seorang sahabat yang lebih tua tapi suaranya indah, namanya Hisan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hisan bin Thabit bernyanyi di masjid dan nyanyiannya menggetarkan kolbu, tapi di luar Amirul Mukminin memandangnya sinis gitu ya. Mungkin kayak kawannya bapak itu ya, sinis kalau bapak lagi nyanyi kan, fasik gitu. Tapi Sayyidina Umar bukan memfasikkannya, beliau tidak senang, bukan mengharamkannya, hanya tidak senang orang bernyanyi di masjid, karena masjid versi Sayyidina Umar tempat berzikir kepada Allah. Karena Hisan bin Thabit secara biologis lebih tua dari Nabi, apalagi Sayyidina Umar, maka Sayyidina Hisan mengatakan, Abu Hurairah, bukankah engkau dulu mendengar bahwa Nabi mendoakanku, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kuatkanlah Hisan bin Thabit dengan roh kudus. Ini hadis sahih. Allah masyhad, kata Burah, betul. Burah langsung takut karena dua singa sedang berbicara. Ya, satu Sayyidina Umar yang matanya cukup sinis, satu lagi Hisan. Maka Sayyidina Umar langsung pergi. Berarti sahabat pun cara memahami teks Quran dan Sunnah itu berlainan. Lalu kenapa ada hari ini orang memaksakan mesti satu faham? Ustadz ini enggak tegas, Buya ini enggak tegas, Abu Ahmad, Abu Muhammad ya. Giliran nama dia Abu nggak masalah gitu ya. Bukan begitu memahami agama. Agama itu tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk hal yang saklek. Agama itu dibuat mana yang pokok itu sudah begitu dan sesuai dengan alam semesta, dan ada yang furu dan itu akan berubah cara memahaminya. Mengenai musik, para masyayikh Al-Azhar tidak mengharamkannya, Darul Ifta tidak mengharamkannya. Yang mengharamkan adalah Lajnatul Ifta di Saudi. Ya, dulu kami waktu masih kelas 2 MTS dan kelas 3 dapat bukunya imam yang berfatwa di situ, kita bagi-bagiin. Sampai festival di sekolah gagal karena separuh ikut mengharamkan. Wah, dulu bangga itu. Tapi sekarang malu. Si mufti yang di Saudi ini menggunakan kalam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ke-6 di surat Luqman itu maknanya musik dan semua nyanyian. Titik. Dia tidak memahami apa yang ada pada nyanyian itu. Maka Imam Ghazali, di kitab Ihya, imam kita kan Ghazali, bukan bin Bas kan. Bin Bas itu salah satu imam di Wahabi, kita hargai tapi kita nggak ikuti gitu. Kita nggak akan mencaci maki dia juga, tapi kita nggak ngikutin. Imam Ghazali membolehkannya, tapi dengan syarat tertentu. Bahkan di kalangan ahli-ahli kolbu, mereka membuat majelis khusus untuk mendengarkan musik lalu diisi dengan kata-kata yang menyentuh kolbu. Maka ada namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Itu dia mengikuti konsep Imam Ghazali ini. Berarti para imam kita tidak seperti yang diklaim oleh mereka bahwa itu haram dan fasik. Apakah musiknya terbatas pada musik yang terbuat dari kulit sapi itu? Tidak.
Dulu peradaban Arab adanya begitu. Sekarang coba lihat kalau ada Maulid Nabi yang dibuat oleh para masyaikh di Libanon, di Suriah, itu alat terbangannya itu, rebananya itu bukan lagi rebana, bukan lagi terbangan, tapi dia alat yang sudah digital semua, cuma diketuk begini bunyinya lebih bagus daripada rebana. Cuma mereka terjebak pada alat. Mereka mengira alat itulah yang masalah zatnya, padahal bukan itu. Ya. Maka tadi pertanyaan kami, Quran dengan suara merdu kok lebih disukai daripada Quran yang suaranya biasa? Jadi kami dulu punya santri mengharamkan musik, samalah kayak kita dulu mengharamkan nyanyian. Karena kita pernah mengalami itu, kita tanya balik, kamu, kalau ada orang baca Quran suaranya indah, lebih seneng atau yang suaranya datar-datar aja? Oh, yang indah. Kita tanya balik, kamu senang Qurannya atau suara merdunya? Mulai bingung. Berarti kamu itu fitrahnya suka dengan yang merdu-merdu. Sayyidina Ali mengatakan, arih nafsa, kira-kira begitu ya, rehatkan dirimu, karena hati yang tidak rehat, yang tegang itu akan keras. Kalau sudah keras hati, kolbu itu diibaratkan bumi kalau di Quran, tanah. Jika keras, adakah yang tumbuhan yang mampu tumbuh? Adakah pohon yang boleh berkembang di tanah yang tandus? Jadi kalau kolbu sudah keras, jadi kerasnya kolbu bisa jadi karena salah berguru, salah memahami dalil. Haram. Yang ngomong halal haram mufti, yang ngomong salah benar ahli akidah, yang ngomong ma'rifat, kesempurnaan, wusul tidak wusul itu ahli ma'rifat. Nah, kami kalau dulu itu saksinya Bang Bembeng inilah ya, saksi kesesatan ini ya. Jadi dulu ada fase bahas bid'ah ya, ada fase bahas hadis, ada fase bahas akidah. Udah lewat, jadi tengkar-tengkar begitu udah gak minat. Walaupun katanya ada yang muter-muter lagi video kita bahas bid'ah gitu ya, gak apa-apa, biarin itu yang lama. Bahas-bahas tentang apa makna istiwa, Tuhan bertempat atau tidak. Sekarang udah gak minat bahas-bahas begitu ya. Karena ternyata lafaz di Quran itu diturunkan dan kita dicipta bukan supaya memperdebatkan makna istawa, Allah duduk atau bukan duduk, bukan untuk memperdebatkan ini sunnah atau bid'ah, bukan untuk mengatakan saya lebih benar, lebih dekat ke Nabi, saya lebih salaf, saya lebih syafi'i. Nggak ada lah perintah begitu, nggak ada. Yang ada cuma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Surat Zariyat ya, tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali agar mereka benar-benar ya'budun. Ya'budun secara harfiah menyembahku. Makna lainnya benar-benar menjadi hambaku, menghambakan dirinya kepadaku. Makna lain menyembah, tadi menyembah apa? Menghormati. Kita ambil makna menghormati paling ringan. Bapak kalau nggak kenal sama seseorang, bisa hormat nggak sama dia? Nggak bisa kita hormat seseorang kalau nggak kenal. Hormat itu bab jalal. Jalal itu ketegasan, menumbuhkan rasa segan. Ada jamal, keindahan. Kalau kita kenal seseorang dengan jamal, jika dia lawan jenis kita jatuh cinta, jika dia sesama jenis jadi saudara. Jangan jatuh cinta atas semua jenis, gawat. Paham maksudnya? Jadi perbedaan-perbedaan itu bagian dari dinamika. Ketika kita kenal seseorang, kita ta'zim. Nah, orang-orang yang sudah mungkin artis kah, orang-orang terkenal itu, supaya dia leluasa, justru dia tidak nyaman karena terkenal. Maka dia kalau mau kemana dia pakai baju yang kira-kira orang nggak kenal,
Ada yang pakai kacamata hitam ya, biar nggak kelihatan, pakai topi pet biar nggak ketahuan, untuk menyamarkan dirinya. Ternyata orang terkenal sudah capek terkenal, ingin jadi orang biasa. Bagi mereka syuhrah, popularitas itu siksaan, membatasi diri, penjara itu. Cuma kan yang kebanyakan kita pengen di like lebih banyak ya nggak, view-nya diliatin bentar-bentar, nambah nggak gitu. Baru satu makna ya. Jadi lebih kurang itulah jawabannya. Kesimpulannya sederhana, bahwa musik, nyanyian itu jika kontennya baik, hukumnya boleh. Jika tidak baik, barulah haram. Jadi kita tidak mengharapkan media alat musik, karena fitrah manusia senang dengan yang merdu-merdu ya. Namun lebih afdol jika Quran yang dibaca lebih merdu. Maka saya sangat suka mendengarkan, silakan dicari ya, Syekh Minshawi, tapi tambahkan mujawwad. Itu lebih indah dari semua nyanyian dan lagu. Beliau baca Quran 30 juz dan itu indah sekali. Indah sekali ya. Syekh Minshawi. Tapi Minshawi bahasa Inggris pakai SH. Minshawi. Tulis mujawwad. Download satu persatu 30 juz, download. Simpan di handphone kita. Jangan buat Allah cemburu. Download banyak lagu tapi tidak download kalamnya ya. Mulai malam ini mulai ditabung-tabung tuh. Kalau ada yang udah nyimpen, masukin banyak semua, sehingga kemana-mana kita dengerin ya. Barangkali itu wallahu a'lam bis shawab.